Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham, teman-teman. Hari ini kita akan membahas, maksud saya, kita akan membahas tentang saham-saham yang selalu masuk indeks saham syariah Indonesia sejak pertama kali digulirkan tahun 2011 ya. Jadi sesuai request dari beberapa audiens, Mang, selain JI, tolong bantu juga untuk indeks saham syariah Indonesia, saham apa saja yang selalu masuk gitu. Nah, bedanya begini teman-teman, kalau Jakarta Islamic Index kan sudah ada sejak tahun 2000. Sementara untuk ISI itu sendiri baru ada tahun 2011. Jadi datanya mungkin baru sekitar 10 periode review indeks saham syariah Indonesia. Seperti biasa, silakan terima kasih subscribe channel ini, juga aktifkan notifikasinya. Mudah-mudahan apa yang dibagikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kemarin juga ada yang mengusulkan, Mang, gimana kalau ngebahas tentang trade confirmation, bimeterai 10.000 gitu ya. Untuk sementara mungkin dibahasnya di Instagram Syariah Saham saja. Kebetulan juga ada tim dari Syariah Saham yang akan mencoba memfasilitasi itu. Silakan ikuti feed dari Syariah Saham juga. Di beberapa feed terakhir membahas tentang TC ini atau trade confirmation ya. Oke, di video ini kita akan fokus kepada judul besar tadi ya, saham syariah apa yang selalu masuk indeks saham syariah Indonesia sejak tahun 2011. Kita mulai dari sini. Jadi teman-teman boleh cek nanti bit.ly/list saham syariah. Kemudian bisa di-download beberapa daftar saham syariah sejak dari tahun 2011, kemudian tabulasi atau ditabulasi di Excel seperti ini ya, dari tahun 2011 sampai tahun terbaru 2020 seperti ini. Jadi nanti dikumpulkan. Nah, sekarang ternyata yang selalu masuk itu berarti 20 kali masuk perhitungan isi ya, karena baru 10 tahun terakhir ini ada isi. Hasilnya teman-teman ternyata ada 105 ya, ada 105 saham syariah yang selalu masuk indeks saham syariah Indonesia sejak tahun 2011. Tapi di video kali ini kita tidak akan membahas 105 semuanya ini. Saya hanya memilihkan 24 saham yang perusahaannya yang teman-teman kenal, kemudian juga secara kapitalisasinya juga lumayan besar. Artinya saham ini secara transaksi juga sangat liquid ya, bisa diperdagangkan begitu di setiap harinya. Siap-siap ya teman-teman, ada 24 saham yang selalu masuk isi sejak tahun 2011. Kita mulai dari SMRA, Summarecon Agung, sektornya properti konstruksi, subsektornya properti. Harga per lotnya 89.500, kapitalisasinya sekitar 13 triliun, debt to assetnya 0,63, dan total ekuitasnya 9,3 triliun. 23 ada Akra, ya, sektornya perdagangan, subsektornya perdagangan besar, kemudian harga per lotnya 337.000, kapitalisasi pasarnya sekitar 13,5 triliun, debt to assetnya 0,44 kali, dan total ekuitasnya 10,3 triliun. Selanjutnya ada ini favorit para investor dari sisi dividennya, ada ITMG ya, Indo Tambang Raya Megah, sektor pertambangan, subsektor batubara. Harga per lotnya kemarin sudah tembus hampir 15.000 ya, bahkan sempat pernah di 15 ribuan. Jadi satu lotnya sekitar 1.487.500 sesuai dengan harga terakhir Jumat kemarin. Kapitalisasi pasarnya sekitar 16 triliun mungkin ya, ini 16 triliun. Kemudian debt to assetnya 0,27 kali, dan total ekuitasnya 12,8 triliun atau 12,9 triliun. Di urutan 21 ada Wijaya Karya atau Wika, sektornya properti konstruksi. Ini yang lagi hangat dibicarakan karena terkait dengan SWF ya. Harga per lotnya 198.000, kapitalisasi pasarnya sekitar 18 triliun. Debt to assetnya memang cukup tinggi karena ini nature bisnis konstruksi ya, 0,74, tapi masih di bawah 1. Kemudian total ekuitasnya 16,2 triliun.
Urutan 20 ada saham favorit investor Ultra Jaya, produsen dari Ultra Milk ya. Sektornya barang konsumsi, subsektornya makanan minuman. Harga per lotnya 166.000, kapitalisasinya sekitar 19 triliun. Debt to asetnya sangat rendah 0,17 kali dan ekuitasnya 4,6 triliun. Selanjutnya ada CTRA, properti konstruksi, sektornya Ciputa Development, subsektor properti. Harga per lotnya masih murah 107.000, kapitalisasinya sekitar 19,9 triliun, debt to asetnya 0,57 dan total ekuitasnya 16,9 triliun. Di urutan berikutnya ada saham anak Astra yang di bidang perkebunan, ada Ali, sektor pertanian, subsektor perkebunan. Harga per lotnya 1.207.500, kapitalisasinya 23 triliun, debt to asetnya masih rendah 0,31 dan total ekuitasnya 19,4 triliun. Selanjutnya ada Kimia Farma. Kimia Farma ini sektor barang konsumsi, subsektor farmasi. Mohon maaf. Nah, kemudian harga per lotnya 428.000, kapitalisasinya 24 triliun, debt to asetnya 0,61 dan total ekuitasnya 6,92 triliun. Selanjutnya ada Pakuwon Jati nomor 16-nya ya. Sektornya properti konstruksi, subsektornya properti. Harga per lotnya masih murah 57.500. Kapitalisasi pasarnya 28 triliun, debt to asetnya 0,34, total ekuitasnya 17,24 triliun. Selanjutnya ada S Hardware. S Hardware ini bergerak di bidang perdagangan, biasanya alat-alat tukang ya gitu, seperti dan alat bangunan juga. Sektornya perdagangan jasa, subsektor retail. Harga per lotnya 185.000. Kapitalisasinya sekitar 32 triliun, debt to asetnya 0,3 kali dan total ekuitasnya 4,86 triliun. Berikutnya ada PTBA, saham favorit karena dividennya lumayan besar juga. Sektornya pertambangan, subsektor batubara, ini BUMN juga. Harga per lotnya 298.000, kapitalisasinya 34 triliun. Debt to asetnya rendah di 0,32 dan total ekuitas 16,6 triliun. 13 ada Aneka Tambang, ini BUMN juga di bidang pertambangan, sektornya pertambangan, subsektornya logam dan mineral. Harga per lotnya 195.000, kapitalisasi pasarnya 47 triliun, debt to asetnya 0,39 kali dan total ekuitasnya 18,93 triliun. 12 ada Adaro Energi, saham batubara ya. Harga per lotnya 148.000, kapitalisasinya 47 triliun, debt to aset 0,4, total ekuitasnya 58 triliun. 11 ada temennya Antam, Inco, Vel Indonesia, di nikel, ini saham-saham nikel yang lagi rame dengan isu pabrik baterai ya. Harga per lotnya 537.500, kapitalisasinya 53,4 triliun, debt to asetnya sangat rendah di 0,11 dan total ekuitasnya 30,11 triliun. 10. Nah, sekarang kita masuk ke 10 besar ya teman-teman. Di peringkat ke-10 ada INTP, Indosemen, produsen dari semen ya. Sektornya industri dasar. Harga per lotnya 1,48 juta. Kapitalisasi pasarnya 54,6 triliun. Debt to asetnya sangat rendah di 0,15 dan total ekuitasnya di 22 triliunan. 9. Saham favorit teman-teman yang mungkin kenal dengan Torabika ya. Ini adalah salah satu produsennya. Ini adalah produsennya. Salah satu produknya seperti Kopiko dan biskuit Roma seperti itu. Mayora Indah namanya. Ya, kode sahamnya MYOR, sektornya barang konsumsi, subsektornya makanan minuman. Harga per lotnya 274.000, kapitalisasinya sekitar 61 triliun. Debt to asetnya 0,43 dan total ekuitasnya 10,8 triliun. Di peringkat ke-8 ada Kalbe Farma, subsektor farmasi ya. Harga per lot 154.000, kapitalisasinya sekitar 72 triliun, debt to asetnya sangat rendah di 0,2 kali, dan total ekuitasnya 17,9 triliun. Peringkat ke-7 ada United Tractors, ya, anaknya Astra yang bergerak di bidang perdagangan alat berat. Harga per lotnya sudah mahal memang 2,6 triliun, 2,6 juta maksud saya, karena ini mungkin saham syariah paling mahal ya teman-teman. Kapitalisasinya 99,3 triliun, debt to asetnya 0,39 dan total ekuitasnya di 64 triliun. Selanjutnya ada Caroen Pokpan, produsen pakan ternak dan juga produsen olahan ayam seperti
mereknya Fiesta atau Champ ya. Sektornya industri dasar, subsektornya pakan ternak. Harga per lotnya 660.000. Kapitalisasinya sekitar tinggi sekali ya, 108 triliun, di atas 100 triliun. Debt to asset 0,29 dan total ekuitasnya 22 triliun. 5. Produsen mie instan terbesar ICBP, harganya 970.000, kapitalisasinya 113 triliun, debt to assetnya 0,53 kali, dan total ekuitasnya 48 triliunannya. 4. Grup Barito Pacific di bidang kimia, harga per lotnya 125.000, kapitalisasi pasarnya 117 triliun, debt to assetnya 0,6 kali, total ekuitasnya 44,38 triliun. Kita masuk sekarang 3 besarnya. Ketiga adalah anaknya Barito, namanya Chandra Asri, TPIA kode sahamnya, sektornya kimia, subsektornya kimia, harga per lotnya 907.500, kapitalisasinya 162 triliun, debt to assetnya 0,47 kali, dan total ekuitasnya 26 triliun. Peringkat kedua teman-teman sudah pasti kenal dengan Unilever Indonesia ya, harga per lotnya 760.000, kapitalisasi pasarnya hampir 290 triliun, debt to assetnya 0,69 kali, dan total ekuitasnya 6,49 triliun. Dan ini jawarannya teman-teman, sudah 10 tahun bertengger diisi tidak pernah keluar. Saham BUMN di bidang telekomunikasi namanya TLKM, Telkom Indonesia Persero Tbk, subsektor telekomunikasi, harga per lotnya 351.000, kapitalisasinya menjadi yang terbesar di 348 triliun, debt to assetnya 0,49 kali, dan total ekuitasnya 118 triliun. Dari 24 saham tadi yang kita sudah sebutkan teman-teman ya, dari mulai SMRA, kemudian Akra ya, SMRA, Akra, ITMG, Wika, WTJ, CTRA, Ali, KF, Pewon, Aces, PTBA, Antam, Adaro, kemudian Inco. Nah ini yang 10 besarnya INTP, Mayora, Kalbe Pharma, United Tractors atau UNTR, Cepin, ICBP, BRPT, TPIA, Unilever atau UNVR, dan TLKM. Nah, dari 24 itu kita bisa simpulkan bahwa pertama ya, secara sektor yang paling dominan adalah sektor consumer goods atau barang konsumsi. Ada 6 emiten mewakili itu, UNPR, ICBP, Kalbe Pharma, Mayora, KF, dan Ultra Jaya. Selanjutnya ada saham pertambangan, Inco, Adro, Antam, PTBA, ITMG. Kemudian ada industri dasar dan properti konstruksi, masing-masing 4 emiten ya, BRPT, TPIA, Cepin, INTP, dan Pewon, CTRA, Wika, SMRA. Kemudian ada sektor perdagangan dan jasa, UNTR, HS Hardware, dan Akra. Baru setelah itu ada infrastruktur 1 diwakili TLKM, dan pertanian Ali. Ada satu sektor yang tidak ada di sini yaitu finance, karena sektor keuangan syariah, yang syariah itu baru muncul dari 14, jadi belum, dan itu pasti masuk syariah semuanya ya teman-teman. Jadi kalau ditambah dengan ini ya sekitar 28, tapi kan ada yang tidak liquid seperti JMAS dan PNBS misalnya, seperti itu ya, itu tidak terlalu kapitalisasinya kecil gitu. Jadi dari 24 ini didominasi oleh consumer goods, tapi uniknya yang merajai atau yang secara kapitalisasi terbesar diwakili oleh TLKM sendirian, oleh infrastruktur ya, dengan hampir 348 triliun. Nah, data ini juga menunjukkan bahwa ternyata menjadi saham syariah itu salah satunya dengan rasio debt to asset atau hutang dibanding aset yang cenderung rendah gitu. Ini adalah rata-rata dari 24 ya. 24 emiten ini kalau kita rata-ratakan, maka debt to assetnya itu sekitar 0,41 kali teman-teman. Rendah sekali ya, di bawah 0,5. Dan ini adalah kita rankingkan dari kita peringkat dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Paling rendah itu Inco 0,11, kemudian INTP 0,15, WTJ 0,17, Kalbe 0,2, dan seterusnya. Teman-teman boleh cek ya di sini, boleh di pause videonya. Nanti juga bisa dilihat di sini mana yang rasio utangnya sangat rendah dibanding aset,
yaitu diwakili oleh Inco, INTP, dan Ultra Jaya itu masih di bawah 0,2 sama Kalbe Farma lah, seperti itu. Dan juga ada yang sudah mulai tinggi seperti Wika, UNVR, sama Sumarekon dan Kimia Farma itu di atas 0,6 kali. Itu saja mungkin penjelasan dari saya tentang 24 saham syariah yang selalu masuk ISIS sejak tahun 2011. Komentar, kritik, dan saran silakan tuliskan di kolom komentar. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih belum jelas, silakan dituliskan ya. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen channel ini. Aktifkan notifikasinya supaya mendapat update ketika ada video terbaru. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.